Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahmad Dimas Fauzi. Di sini saya mewakili dari kelompok 9 dan kami ingin menjelaskan tentang analisis dan perancangan website PT Warung Indonesia untuk sistem informasi gaji karyawan. Next. Ya, bab 1. Di bab 1 ini ada pendahuluan, identifikasi masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, rangka pemikiran. Next. Ya, pendahuluan. Di era globalisasi teknologi pada saat ini berkembang sangat pesat dan semua orang dituntut harus bisa menggunakan sarana dan sarana khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Dalam dunia pekerjaan, terutama di bagian kantor, teknologi menjadi hal penting untuk mempermudah dan mempercepat kerja para karyawan ataupun bagian-bagian staf di sebuah instansi ataupun perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan di PT Warung Data Indonesia, terdapat sistem yang masih belum berjalan secara masif. Dalam penelitian kami menemukan sistem informasi pada PT Warung Data Indonesia kurang adanya sistem informasi karyawan maupun yang lainnya. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar yang telah diuraikan di atas, maka penulis menjelaskan masalah yang terjadi pada PT Warung Data Indonesia. Pertama, adanya proses pencarian data gaji karyawan di PT Warung Data Indonesia yang kurang efisien dikarenakan masih dilakukan secara manual, di mana data gaji karyawan harus melihat arsip karyawan terlebih dahulu, sehingga memakan waktu yang cukup lama. Kedua, proses perhitungan gaji pegawai yang dilakukan dengan cara manual, sehingga memperlambat proses perhitungan gaji karyawan. Next, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memaksimalkan teknologi informasi dalam mengelola data karyawan pada PT Warung Data Indonesia yang seharusnya menjadi solusi dan kemudahan bagi karyawan ataupun staf dan lainnya. Tentang sistem informasi gaji yang dinilai masih kurang efektif dan efisien, menjadi lebih baik dari user friendly, mudah digunakan atau nyaman, serta dibutuhkan pengembangan sistem informasi gaji karyawan. Next, ruang lingkup penelitian. Berdasarkan pokok permasalahan di atas dan sudah dijelaskan sebelumnya, hanya membatasi permasalahan yang ada di PT Warung Data Indonesia dengan menganalisa website dan konten-konten di dalamnya. Maka ruang lingkup yang terdapat di dalam penelitian tersebut akan membahas sistem informasi manajemen pada PT Warung Data Indonesia. Next, rangka pemikiran. Dalam sistem yang berjalan di PT Warung Data Indonesia, sistem informasi gaji dikeluarkan pada saat karyawan telah melakukan pekerjaan 30 hari dan telah melakukan absensi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farhan Al-Fatah yang akan menjelaskan bab 2. Bab 2 ini ada pengertian sistem. Pengertian sistem menurut Profesor Dr. Mr. S. Prajudi Atmosudirjo menyatakan bahwa suatu sistem terdiri atas objek-objek atau unsur-unsur atau kelompok-kelompok yang berkaitan dan berhubungan satu sama lainnya sedemikian rupa sehingga unsur-unsur tersebut merupakan suatu kesatuan pemrosesan atau pengelolaan yang tertentu. Selanjutnya ada klasifikasi sistem, yaitu sistem abstrak, alamiah, sistem tertentu, dan sistem penutup. Dan selanjutnya ada karakteristik sistem. Karakteristik sistem yaitu satu, memiliki komponen, memiliki batasan atau boundary, terus memiliki lingkungan luar dari sistem atau environment, memiliki interface, memiliki input atau masuk sistem, memiliki output atau keluaran sistem, memiliki pengelolaan atau pemrosesan sistem, dan memiliki sasaran dari sistem. Selanjutnya adalah
Pengertian informasi. Pengertian informasi sebagai hasil pengolahan data dapat didefinisikan lebih bermanfaat. Data dapat didefinisikan lebih bermanfaat dan bermakna bagi penerimanya daripada menggambarkan suatu kejadian aktual yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Sumber informasi adalah data. Data adalah bentuk jamak dari singular atau elemen data. Kualitas informasi menurut Tata Sutabri pada buku analisis sistem informasi, kualitas dari suatu informasi tergantung dari 3 hal, yaitu informasi harus akurat, tepat waktu, dan relevan. Selanjutnya ada karakteristik informasi, yaitu 1. Informasi kepadatan, terus informasi, frekuensi informasi, akses informasi tingkat bawah, informasi waktu, dan sumber informasi. Dan selanjutnya adalah sistem informasi. Menurut O'Brien yang dikutip oleh Jacob dalam buku pengantar sistem informasi informasi atau information system adalah kombinasi terorganisir dari orang-orang, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah, menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi. Masuk ke UML. UML atau Unified Modeling Language merupakan bahasa yang sudah sebagai baku industri buat memvisualisasikan, merancang, dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak. Dalam membangun suatu model perangkat lunak dengan UML, digunakan bentuk-bentuk diagram untuk merepresentasikan elemen dalam sistem. Bentuk diagram yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah use case diagram, kedua class diagram, tiga sequence diagram, yang keempat activity diagram, adalah flowchart. Selanjutnya adalah flow map. Flow map campuran peta dan flowchart yang menunjukkan pergerakan benda dari satu lokasi ke lokasi yang lain, seperti jumlah orang dalam migrasi, jumlah barang yang diperdagangkan, atau jumlah paket dalam jaringan. Kegunaan flow map yaitu menggambarkan aktivitas apa saja yang berjalan, lalu menjabarkan aliran yang terlibat, dan menjelaskan hubungan-hubungan data dan informasi dengan bagian-bagian dalam aktivitas tersebut. Yang terakhir ada pengertian gaji. Gaji merupakan pembayaran yang diberikan untuk karyawan, tata usaha, dan manajer sebagai konsekuensi dari sumbangan yang diberikannya dalam pencapaian tujuan perusahaan tersebut. Selanjutnya, bab 3 akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, bab 3. Ini ada prosedur penetapan gaji. Sistem gaji yang ditetapkan oleh perusahaan PT Warung Data mengidentifikasi absensi karyawan, menyiapkan keputusan penyesuaian gaji dasar sesuai ketentuan wewenang pegawaian yang berlaku. Untuk pembayaran langsung ke bank terkait, gaji terbagi menjadi 2, yaitu gaji pokok dan uang makan yang ada tiap minggunya. Maksimal kerja sama dengan perusahaan lain minimal 8 jam kerja plus 1 jam istirahat. Selanjutnya, software yang digunakan yaitu PHP, MySQL, dan CodeIgniter. Selanjutnya, tempat penelitian. Pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan PT Warung Data Indonesia di Jalan Boulevard Raya nomor 32 RT 1 RW 2 Jakarta, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Selanjutnya, profil perusahaan. Warung Data adalah perusahaan yang khusus bergerak di bidang eksplorasi, analisis, dan data intelijen di era informasi baru ini. Begitu banyak data yang tersebar baik online maupun offline, sehingga data berkapasitas besar. Dengan demikian dikategorikan dalam big data. Visi dan misi. Visi dari Warung Data ini menciptakan ekosistem dan inovasi berbasis data demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan teknologi. Pengelolaan data Indonesia. Misinya yaitu menjadi mitra bagi sektor publik, pemerintahan, dan swasta untuk mencari solusi
terhadap tantangan yang ada dengan mengeksplorasi data, peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap data scan, menjadi wadah bagi masyarakat untuk bersama dalam jaringan melakukan pemanfaatan data scan. Selanjutnya, ini adalah logo dari perusahaan WD, yaitu Warung Data. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Oke, selanjutnya bab 4. Ya, di bab 4 yaitu ada analisis sistem. Analisis sistem. Sistem yang berjalan pada PT Warung Data saat ini dirasa sangat lambat karena masih menggunakan cara manual, di mana sistem gaji di PT Warung Data Indonesia yaitu dengan melakukan absensi melalui fingerprint dan dilihat melalui record data absensi, dan setelah itu berkas absensi dilihat dan diperhitungkan secara manual. Setelah melakukan perhitungan, HRD menerima informasi dari perhitungan manual tersebut. Setelah itu HRD mengkonfirmasi berkas tersebut. Adapun flow map pada sistem ini adalah sebagai berikut. Ya, yang selanjutnya adalah flow map sistem berjalan. Flow map sistem berjalan pada PT Warung Data Indonesia. Berikut merupakan aliran di mana sistem yang berjalan pada PT Warung Data Indonesia adalah sebagai berikut. Yaitu karyawan melakukan absensi yang ada di PT Warung Data, lalu file absen karyawan tersebut diproses oleh bagian administrasi. Selanjutnya yaitu bagian admin, membuat dokumen daftar gaji rangkap 2 untuk mengetahui jumlah gaji. Selanjutnya, setelah membuat daftar gaji, admin membuat laporan gaji dan slip gaji dalam bentuk rangkap 3. Selanjutnya, laporan gaji dalam rangkap 3 tersebut salah satunya untuk diarsipkan dan beberapa diserahkan untuk bagian HRD dan manajer. Yang selanjutnya yaitu slip gaji, lembar pertama diserahkan kepada karyawan dan lembar berikutnya untuk diarsipkan dan diserahkan ke HRD. Oke, selanjutnya ke analisis sistem perancangan. Analisis sistem perancangan, adanya proses pencarian data gaji karyawan di PT Warung Data Indonesia yang kurang efisien karena masih menggunakan cara manual, di mana data gaji karyawan harus melihat arsip karyawan terlebih dahulu, sehingga memakan waktu lama. Proses perhitungan gaji pegawai yang dilakukan dengan cara manual, sehingga memperlambat proses perhitungan gaji karyawan. Dan selanjutnya yaitu analisis sistem kebutuhan. Analisis sistem kebutuhan. Dalam permasalahan pada PT Warung Data Indonesia, maka dapat diusulkan dalam merancang pembuatan aplikasi berbasis website untuk sistem informasi gaji PT Warung Data Indonesia. Selanjutnya yaitu adalah analisis sistem perancangan, yakni metode yang digunakan sederhana sehingga tidak ada prosedur khusus yang digunakan. Prosedur yang digunakan untuk membuat aplikasi berbasis web ini menggunakan UML atau Unified Modeling Language, yaitu merancang UML, selanjutnya yaitu merancang flowchart, dan selanjutnya merancang use case diagram, dan selanjutnya merancang activity diagram, dan selanjutnya membuat class diagram, dan selanjutnya membuat sequence diagram, dan membuat rancangan desain aplikasi berbasis web. Dan selanjutnya bab 5 akan dilanjutkan oleh teman kami. Iya, berikutnya bab 5. Di bab 5 ini ada flowchart proses sistem informasi gaji. Nah, di sini pertama kita login sebagai admin atau sebagai karyawan. Jika kita login sebagai admin, akan masuk ke menu utama, kemudian bisa melihat data karyawan, data gaji karyawan, dan laporan gaji karyawan. Jika kita login sebagai karyawan, hanya bisa melihat lapor gaji karyawan. Kemudian jika kita ingin cetak, kita bisa langsung mencetak ya. Jika tidak, kita langsung klik logout. Nah, berikutnya ada use case diagramnya. Ini admin login, kemudian ke menu utama, kemudian input data karyawan, data gaji karyawan, laporan gaji karyawan.
Kalau misalnya kita sebagai karyawan langsung login juga, tapi hanya bisa lihat laporan gaji karyawan, cetak sama logout. Berikutnya ada proses informasi gaji karyawan. Di sini ada dashboardnya. Dashboard itu halaman utamanya, kemudian ada halaman login sebagai admin atau sebagai karyawan, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian di sini admin dapat mengolah data karyawan. Jika kita login sebagai admin, kita bisa melihat data karyawan. Kemudian kita bisa tambahkan, bisa kita update, dan kita bisa delete. Kemudian jika sudah selesai kita submit dan logout. Kemudian admin bisa mengolah data gaji karyawan. Admin login, kemudian data gaji karyawan bisa update dan delete, kemudian disubmit. Setelah itu bisa di logout. Kemudian admin mengelola gaji karyawan. Kita login sebagai admin, kemudian laporan gaji karyawan bisa diupdate, cetak, dan submit dan logout. Ini halaman awal login. Di sini ada username dan masukkan password. Setelah itu, ini perencanaan halaman admin. Di sini ada ID, nick, nama, dan TTL dan agama serta yang lainnya. Kemudian ini perancangan halaman admin. Ada gaji karyawan, nama, gaji pokok, uang makan, dan tunjangan lainnya. Nah, nanti laporannya akan seperti ini. Di sini ada penerimaan gaji pokok, tunjangan, serta tunjangan lainnya. Kemudian ada terakhir penutup kesimpulan. Dalam pembuatan laporan ini telah dibuat perancangan sistem informasi gaji PT WDI, di mana dari pembuatan sistem tersebut dapat menangani beberapa hal, antara lain dengan adanya sistem ini akan membantu pekerjaan admin dan permasalahan penggajian. Dengan sistem ini, bagian admin dapat mengurangi pemakaian kertas yang telah digantikan dengan sistem tampilan berbentuk PDF. Saran dari semua yang telah ditulis, maka penulis mencoba memberikan saran-saran untuk menjadi masukan dan dorongan yang bermanfaat bagi perusahaan. Perlu adanya pengembangan lagi, baik dalam bentuk GUI ataupun dalam backend, supaya lebih bersifat lebih baik, agar bisa diimplementasikan untuk standar sistem pengajian. Adanya pelatihan pada sistem informasi baru ini. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.